Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nur Hasan Nasution dengan NIM 28113341127 dan rekan saya. Saya Dewi Gibran Basari Sembada dengan NIM 22811334115. Dan di sini saya sebagai HRD dan rekan saya. Saya sebagai pelamar. Oke, di sini kami akan memberikan tips and trick saat melamar kerja dan salah atau benarnya. Contoh yang salah, langsung masuk ruangan tanpa permisi. Contoh yang benar, sopan, dan ngetuk pintu saat masuk ruangan. Permisi, Pak. Silakan masuk. Silakan duduk. Contoh yang salah, posisi duduk terlalu santai. Contoh yang benar, duduk dengan tegap dan sopan. Selamat menyaksikan video interview. Silakan masuk. Baik, duduk. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Coba ceritakan tentang diri Anda. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Dewi Gibran Basari Sembada, lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi Administrasi Perkantoran yang sangat terorganisir dan bertanggung jawab. Dengan latar belakang dalam administrasi, saya memiliki komunikasi yang baik. Dari mana kamu mendapatkan informasi lowongan kerja ini? Saya menemukan lowongan pekerja ini melalui situs web pencarian pekerjaan dan juga dari jaringan profesional saya. Apa kelebihan kamu? Saya mempunyai kelebihan yaitu multitasking, mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap situasi baru. Apa yang kamu ketahui tentang posisi ini? Saya memahami bahwa posisi ini membutuhkan seseorang yang dapat mengelola jadwal, menyusun rapat, dan berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak. Kenapa kamu tertarik melamar posisi ini? Saya tertarik melamar posisi ini karena saya percaya bahwa kemampuan saya dalam administrasi dan komunikasi akan sangat berguna dalam peran sekretaris ini. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Perusahaan ini dikenal sebagai pemimpin dalam industri ini, dan saya menghargai nilai-nilai perusahaan yang berfokus pada inovasi dan keunggulan. Apa motivasi kamu bekerja di perusahaan ini? Saya termotivasi untuk bekerja di perusahaan ini karena saya percaya bahwa saya akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Kenapa perusahaan ini harus menerima kamu? Saya rasa perusahaan dapat mempertimbangkan saya untuk diterima di sini karena saya memiliki keterampilan dan pengalaman yang relevan, serta dedikasi untuk memberikan yang terbaik dengan setiap tugas yang saya lakukan. Apa pencapaian terbesar kamu? Saya mempunyai pencapaian terbesar, yaitu saya telah mengkoordinasi event besar dengan sukses dan memastikan semua datanya diurus dengan baik. Sebutkan skill yang kamu miliki untuk mendukung pekerjaan ini. Saya memiliki keterampilan dalam pengelolaan waktu, penggunaan perangkat lengkap kantor, kemampuan bahasa yang baik, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan dalam tim. Kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaan? Saya percaya saya dapat berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan membantu mencapai tujuan perusahaan dengan dukungan saya dalam administrasi dan koordinasi. Bagaimana kamu mengatur prioritas pekerjaan? Saya akan mengatur prioritas pekerjaan berdasarkan tenggat waktu dan urgensi, dengan memastikan pekerjaan yang paling penting diselesaikan terlebih dahulu. Bagaimana cara kamu menghadapi tekanan kerja dan stres? Saya akan menghadapi tekanan kerja dan stres dengan tetap tenang dan fokus menggunakan strategi seperti mengambil jeda singkat, berolahraga, dan berbicara dengan rekan kerja atau atasan jika diperlukan. Baik, apakah saudari Dewi Purbasari ingin bertanya terkait tentang perusahaan ini? Baik, Bapak, saya izin bertanya. Mungkin ada 3 pertanyaan nanti, 5 pertanyaan. Yang pertama, saya mau bertanya apa jenis pelatihan dan pengembangan yang ditawarkan kepada karyawan. Oke, untuk jenis pelatihan dan pengembangan bagi karyawan itu ada 4 tentunya. Yaitu yang pertama pelatihan teknis, yang kedua pengembangan kepemimpinan, dan ketiga pelatihan soft skill, dan keempat pengembangan karir. Pelatihan teknis ini
berfokus pada peningkatan keterampilan spesifik yang dibutuhkan dalam pekerjaan seperti penggunaan perangkat lunak tertentu, pemahaman tentang proses produksi atau pelatihan keamanan kerja. Lalu yang kedua ini ada pengembangan kepemimpinan ya. Ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan di antara karyawan termasuk keterampilan manajemen tim, pengambil keputusan strategis dan komunikasi efektif. Dari pelatihan soft skill meliputi pelatihan dan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu. Lalu yang terakhir itu ada pengembangan karir. Perusahaan dapat menawarkan bimbingan karir, program mentoring, dan jalur pengembangan karir yang jelas. Baik Bapak, lalu saya juga mau bertanya bagaimana perusahaan mengelola dan memotivasi tim karyawannya. Yang pertama itu penghargaan dan pengakuan itu sangat penting, memberikan penghargaan atas pencapaian karyawan melalui bonus penghargaan karyawan bulan ini atau program insentif lainnya. Keterlibatan karyawan juga meningkatkan keterlibatan dengan melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan, memberikan umpan balik reguler, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Lalu pengembangan profesional menyediakan peluang untuk pelatihan dan pengembangan karir sehingga karyawan merasa dihargai dan memiliki peluang untuk berkembang. Lalu selanjutnya bagaimana perusahaan menangani konflik di antara karyawan Bapak? Oke, terkait konflik antara karyawan itu tentu perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas. Memiliki kebijakan yang jelas tentang bagaimana menangani konflik termasuk prosedur pengaduan dan mediasi. Nah, dengan mediasi dan negosiasi ini menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik antara karyawan. Lalu tentunya ada pelatihan manajemen konflik, memberikan pelatihan kepada manajer dan karyawan tentang cara mengelola dan menyelesaikan konflik secara efektif. Lalu yang terakhir itu harus komunikasi yang terbuka, mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik sejak dini. Baik, lalu bagaimana apa proses perekrutan dan seleksi karyawan di perusahaan ini Bapak? Saya itu menentukan kebutuhan dari perusahaan ya. Menentukan kebutuhan tenaga kerja ini berdasarkan analisis pekerjaan dan proyeksi pertumbuhan. Lalu yang iklan pekerjaan mengiklankan posisi yang tersedia melalui berbagai saluran seperti situs web, perusahaan, portal pekerjaan, dan media sosial tentunya. Lalu kayak tahap sekarang ini ada seleksi meliputi penyaringan TV, dan sekarang kayak wawancara, tes keterampilan, dan penilaian psikologis. Lalu perekrutan terakhir itu setelah proses seleksi, kandidat terpilih akan menerima tawaran kerja resmi dan menjalani proses orientasi. Baik Bapak. Lalu bagaimana dengan perusahaan merespon dan mengatasi perubahan dalam industri atau mereka? Dalam merespon dan juga mengatasi perubahan dalam industri ekonomi ini, kita tuh analisis pasar terlebih dahulu, melakukan analisis pasar secara berkala untuk mengidentifikasi tren dan perubahan dalam industri. Lalu adaptasi strategis, menyesuaikan strategi bisnis dan operasional sesuai dengan perubahan pasar dan kondisi ekonomi. Dan ada investasi dalam inovasi, menginvestasikan sumber daya dalam penelitian dan pengembangan untuk tetap kompetitif. Baik, lalu yang terakhir Pak, apakah perusahaan memiliki program kesejahteraan karyawan atau manfaat tambahan lainnya? Baik, tentu perusahaan memiliki program kesejahteraan karyawan. Yaitu yang pertama itu asuransi kesehatan. Ini penting karena menyediakan asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarga mereka tentunya dalam perspektif dalam kesehatan. Lalu ada program kesejahteraan. Program ini kesehatan mental fisik dan kesejahteraan seperti gym, konseling, dan program kesehatan. Dan selanjutnya ada manfaat keuangan, program pensiun, bonus, dan insentif kinerja. Lalu fleksibilitas kerja, menawarkan fleksibilitas jam kerja dan opsi kerja jarak jauh. Baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, sama-sama. Mungkin sesi wawancara ini sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya, saya akan mengirimkan informasi melalui email Anda. Baik Bapak.